Assalamualaikum Bang Ageng. Assalamualaikum Bang Amar. Waalaikumsalam, Miss. Masya Allah, ini kelompok yang udah selesai semuanya nih. Coba sayang, tolong hubungin teman-temannya. Lebih cepat, lebih baik nih selesai. Assalamualaikum Kak Raisa. Kelompok, terutama kelompok protein, kelompok ini nggak ada nih. Bang Amar, Bang Ageng udah di submit? Yang belum, tadi. Miss. Perbaiki itu bagi ke temennya, terus di submit ya. Oke, Miss. Kasih kawannya enak ya. Oke, Miss. Assalamualaikum Bang Farel. Jaringan aja juga jelek, Miss. Membagikannya susah banget, Miss. Oke, Bang Farel, mana anggotanya? Yuk, cepat Bang. Belum ada anggota, Miss. Ayo, cepat nak hubungi temannya. Lebih cepat, lebih baik nih. Nanti lama-lama pula. Iya, Miss. HP saya lagi dicas pula, Miss. Aduh. Lobet kali baterainya tadi. Yang udah selesai dibagikan, yang udah selesai Miss Mita koreksi dan udah selesai presentasi, langsung dibagikan ke temannya, terus disubmit ya, biar lebih cepat. Nanti anak Miss lupa nanti tunda-tunda. Nah, masih 5 orang nih. Nggak apa-apa, sambil makan boleh. Nggak larang, karena kan ini jam istirahatnya. Pak Farel. Hai, kalau TW, Miss. Ya, yang lain? Itulah, Miss. Belum dapat kabar, Miss. Coba kabarin dulu. OTW ya? OTW-nya sampai mana dah? Masih depan gang rumah ya, Miss. Jauh. Oh ya, ini Haikal nih. Udah datang, dia udah sampai. Berdua baru, Bang. Mana yang lain? Kalau enggak nanti siapa yang duluan lengkap ya anggotanya, itu yang nampil. Haikal. Oh, masih connecting. Kalau misalnya udah itu orangnya, Miss, udah nampil gimana? Yang udah nampil, nggak apa-apa sayang, ikut aja. Bentar, Miss. Tapi abang ngedit yang ini, yang tadi, yang udah Miss Mita koreksi, langsung bagikan ke temennya, langsung disubmit ya. Oke, Deadline-nya nanti jam 3 loh. Nah, deadline-nya jam 3 ya. Karena sudah dibahas. Oke. Bang Denny, mana grupnya? Bang Habibi, mana? Sama Denny, Bang Denny udah ya? Habibi, mana grupnya Habibi? Yes. Telepon dulu si Abi. Si Zaha masih jaringan ya, Miss? Jaringan, oke. Miss Mita tunggu. Cepat, grup siapa yang bisa duluan? Ayo. Yang udah lengkap anggotanya, langsung saja dimulai. Karena Miss Mita janjinya apa tadi? Kalau misalnya nggak ikut ini, nanti kan dianggap nggak hadir. Kecuali dia punya alasan yang memang urgent banget. Baru. Silahkan nak, nggak apa-apa. Sambil makan boleh. Tapi tetap diaktifin kameranya ya. Oke, Kananya udah ada nih. Kananya nih grup siapa nih? Farel, Miss. Farel. Berarti Haikal, Farel, Kananya. 2 lagi, Bang. Aura nih grup siapa? Sayang, Kak Haura grup mana, nak? Protein, Miss. Oh, Haura protein. Berarti Habibi, Haura. Siapa lagi? Kelompok Irsyad, Miss. Siapa? Haji, Miss. Oh iya, Haji. Miss, yang udah presentasi nggak usah presentasi lagi, Miss? Enggak, sayang. Tapi abang kasih ke temennya yang udah Miss Mita koreksi, terus langsung disubmit ya, karena jam 3 deadline. Perbaiki. Oh, oke, Miss. Kirim filenya session. Jadi nanti Miss Mita lihatkan nanti siapa saja yang udah ini. Raka dia lagi nge-like nih katanya. Quinta sama Marini nggak ada kabar, Miss. Quinta nggak ada dibaca pesan saya, Miss. Aduh. Kalau enggak yang ada nih aja nilainya beda sama yang presentasi nih. Ingat ya sayang ya, nilai presentasinya itu, nilai kelompoknya, dia ada nilai kelompok, ada nilai individu. Kelompoknya ada sip kerjasama, terus yang individunya beda lagi. Jadi nggak sama. Ini nggak aktif, Miss. Di telepon, Miss. Siapa, Bang? Abi.
Kelompok abang Zahra. Terus siapa lagi? Abi. Siapa lagi? Bianda. Janda udah ada nih. Abi yang belum ada, Miss. Abi. Kananya. Haura masuk grup Farel. Enggak, Miss. Haura grup mana, nak? Haura. Ya, Sayang grup mana? yang sama Zahra, Habibi, apa lagi? Abi, Bianda. Oke, pas. Farel, Haikal, Kananya. Siapa lagi nih? Quinta sama Rini, Miss. Ini nggak jelas ini mana deh ya. Marini udah jelas tuh, nggak tahu entah mana tuh. Tentu beda ya nilainya. Miss Mita ngambil nilai juga nih yang join sekarang ini. Oke, Farel. Gimana Farel? Mau berusaha dulu Miss. telepon Quintanya? Enggak, Quinta udah apa, Miss? Kata lagi di kamar mandi, Miss. Oke. Oke. Kita tunggu Quinta dulu ya. Kalau Marini biar aja. Nih, Bang Habibi, mana nih grupnya? Abi, Miss. Dia kan telepon nggak jawab deh, Miss. Coba Miss minta telepon ya. Kalau si Zahra dia jaringan, Miss. Jaringan, kayak mana tuh nilainya, Bang? Tanpa Zahra mungkin kan Abi on di Discord. Weh, chat. Oke, assalamualaikum Bang Abi. Assalamualaikum. Ya, Abi Kapten. belum masuk. Gimana Kapten? Kok nggak join Kapten? Karena mau presentasi nanti nilainya nggak ada Kapten. Nggak apa-apa Kapten, sambil mau presentasi Kapten, join the meeting. Aduh, Enggak, Miss tadi makan. Oke, maaf nih. Oh ya. Oke ya Bang, thank you Kapten. Ya. Baru tahu, Miss. Enggak WhatsApp aku di mati tiba-tiba. Oke. Join ya, Nak. Udah kok. Ya, berarti Farel, Haikal, Kananya, Quinta mana nih? OTW juga masih kamar mandi. Makasih ya Nak, Haikal, Farel, tentulah nih yang terutama grup yang mau nampil tentu harus ada di sini. Bang Ageng, Amar, Denny, Irsyad, Nadia, Cinta, Raisa. Nah, tolong disubmit ya Nak. Disubmit tugasnya biar nanti soalnya deadline-nya jam 3. Deadline pengumpulan tugasnya jam 3. Sudah ada 3 orang yang mengumpulkan dan itu pun satu kelompok. LKPD tadi, Miss. Iya sayang. Yang udah dikoreksi ya, yang udah dikoreksi dan diperbaiki Miss Mita. Yang udah presentasi ya. Oke. Boleh sambil makan boleh, nggak apa-apa. Kecuali yang kelompok yang nampil jangan makan dulu, jangan lanjut ke makanan dulu ya. Nampil dulu ya Nak. Yang lain boleh kok sambil makan sambil nunggu temennya, santai aja, nggak apa-apa. Kita di sini slow. Oke, gimana Bang Farel? Kak Quinta sudah masuk di sini? Ya, Miss. Oke, silakan share screen pembukaan dulu ya. Oke, Miss. Oke, yuk. Nggak bisa, Miss. Hah? Oh iya, mohon maaf saya itu Miss Mita. Oke, dah. Assalamualaikum Bang Abi. Aduh. Salam. Sebelah. Enggak. Mita lagi ini ngelanjutin diskusi. Oke, yuk. Gercep, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya sudah berdiskusi dengan tim saya Insya Allah. tentang sistem pencernaan manusia. Jadi bagian nama organ 1 sampai 5 akan dijelaskan oleh Kanaya. Gambarnya nggak kelihatan. LKPD udah apa tadi loh? Yang
Yang gambar nomor 1 itu mulut, fungsinya untuk tempat masuknya makanan. Yang kedua itu kelenjar saliva, fungsinya untuk memproduksi saliva untuk membasahi makanan agar lebih mudah dicerna. Stop Kak Kanaya. Miss? Ya. Di dalam mulut itu kira-kira kan tempat masuknya makanan tuh. Ya. Cuman lewat aja atau gimana? Ada prosesnya nggak di dalam? Ada. Nah, apa tuh sayang? Makanannya dikunyah sampai menjadi kayak bolus gitu. Oke, lanjut. Saliva itu air apa? Saliva Eli. itu Miss? Saliva itu apa sayang? Air ludah. Oke, lanjut. Good job. Yang keempat itu Tiga belum? dulu, Miss. Udah makan Kak? Udah sholat semua nih kan? Udah makan kan? Yang keempat itu ada tunggu Miss, ini gambarnya nggak kelihatan. Keempat itu liver, berfungsi untuk. Bentar Kak, di sini nggak liver nak, di sini saliva gland. Di sini mana yang bener nih? Tunggu Miss, itu bukan yang ngapain tadi? Ayo. Yang terakhir kali kirim tadi loh kan? Iya yang itu. Berarti ini salah nih ya. Tulisannya saliva gland itu tulisannya. Iya, nomor 4 ini apa nak? Itu liver, fungsi. Itu liver, Miss. Oke, lanjut. Nanti diubah ya, sebelum Iya, dikirim. Miss. Terus yang kelima itu. Liver tadi fungsinya apa? Oh ya. Liver berfungsi untuk menghancurkan racun di dalam darah, terus menghasilkan protein, membantu proses pencernaan. Oke, Kak Kanaya, menghancurkan tadi diganti ya nak sebagai penawar racun. Penawar racun? Iya, jangan menghancurkan racun. Karena bahasanya yang lain juga ya. Tadi ada kelompok berapa itu yang bilang menghancurkan racun? Kelompok Amar. Kelompok Amar kalau salah. Ya. Yang kelima itu stomach. Stomach itu apa nak? Stomach itu lambung. Lambung fungsinya untuk mencerna makanan oleh enzim protease dan asam lambung. Oke, stop. Terus di lambung ini benar proses mencerna makanan, tapi enzimnya rasa Miss kurang tepat ini. Nanti diganti ya Bang, karena enzim di lambung itu ada 2. Ya, dan di sini asam lambungnya benar, enzimnya ada 2. Oke, Mas. Dan enzim aja boleh. Itu dana nih, dana. Itu typo kan. Ya, Terus yang keenam itu ada large intestine atau usus besar, fungsinya untuk tempat penyerapan atau reabsorpsi zat makanan kandungan air yang terdapat pada zat sisa makanan. Yang ketujuh itu ada small intestine atau usus halus yang berfungsi sebagai tempat penyerapan absorpsi zat makanan ke dalam darah dan limpa. Oke, perlu diperhatikan ya sayang ya. Untuk usus halus itu dia menyerap sari-sari makanan yang nanti selanjutnya dia akan masuk melalui pembuluh darah kapiler dan melalui ada jonjot usus atau villi namanya. Ada di video Miss Mita di menit ke-13 yang tentang video bagaimana makanan. Nanti ada anak kecil itu kan dijelaskannya, ada villi bahasanya. Oke? Sip. Setelah terus stop kan ya. Nomor 8 akan dilanjutkan oleh Haikal. Masya Allah, Haikal cuma 2. Enggak, Bes. Kan bisa berlanjut sampai bawah ya, Bes. Oh gitu, oke lanjut. Miss Mita bercanda loh Bang. Jangan masukin kan. Kok ngegas? Rektum. Apa Bang? Yang ke-8 rektum. Oke. Menyimpan sisa-sisa makanan yang telah selesai dicerna. Itu bukan telah Bang, telas. Typo ya, Bes. Typo. Oke, lanjut. 9 anus, tempat pembuangan zat sisa makanan.
Kok tempat, Nak? Berarti saluran Saluran tempat pembuangan. pembuangan zat sisa makanan, bukan tempat pembuangan. Berarti kalau tempat pembuangan otomatis dia kayak kantong atau apa gitu, ya. Oke, saluran pembuangan. Oke, lanjut, guys. Lanjut, Haikal. Enzim Protease. Ini tadi ya, protease ya yang anak Miss bilang. protease. Enzim protease adalah enzim pencernaan yang bertugas untuk memecah protein dalam makanan menjadi asam amino. Oke, sayang. Berarti yang enzim protease ini itu bukan enzim namanya, berarti pepsin ya, ganti pepsin. Yang mana, Bes? Protease itu diganti jadi pepsin. Mungkin nama lainnya memang protease, tapi bahasa yang ininya. Nah, kalau ada kata pep gini, berarti dia bertugas untuk memecah protein menjadi pepton. Oke? Jadi asam amino dan amino asid salah, Bes? Bukan salah. Jadi gini, Nak. Jadi kan anak Miss ya, yang lain semuanya. Nah, jadi pepsin ya. Pepsin itu yang mencerna protein menjadi pepton. Nanti yang tripsin di pankreas baru nanti diubah dari pepton menjadi asam amino. Sama tadi. Kelompok mana tadi itu ya? Ya. Oke? Oke, Bes. Yep. Nanti ini ganti aja. Berarti kalau tunggu bentar ya, protein menjadi asam amino. Pepton menjadi asam amino. Mestinya dia dari protein menjadi pepton. Ini abang carinya di mana nih, Nak? Di buku? Ada di buku begini. Lupa tadi siapa yang cari ya, Bes? Di Google. Di Google. Sumbernya jelas nggak? Saya cari tadi, Bes. Halodoc. Gimana, Dari Nak? Halodoc. Halodoc. Iya, Miss. Hai kalau mencari berarti ini. Iya. Kerja sama, Miss. Iya. Kerja sama membuka Google. Sama aja. Oke. Nah, nggak apa-apa, biarin aja protein. Bang, biar aja protease. Biar aja, Nak, protease ganti aja. Kalau memang itu halodoc berarti ya. Hanya nama lainnya saja, karena Miss Mita yang tahunya itu tuh pepsin dan tripsin. Oke, lanjut, Bang. Lanjut, Kal. Yang kedua, amilase. Enzim ini bertugas memecah zat pati atau karbohidrat menjadi glukosa. Bentar. Stop. Benar. Ini benar. Selanjutnya akan dibacakan oleh Quinta. Oke, Kak Quinta. Kalau hadir. Ada di sini. Oh, iya. Jahat kali. Kalau hadir. Selanjutnya adalah lipase. Lipase adalah enzim memiliki tugas memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Terdapat di lambung dan pankreas. Selanjutnya adalah maltase. Enzim ini diproduksi oleh usus halus dan memiliki fungsi untuk menghasilkan bentar laktosa. Kak. Yang zat gula yang mengandung alkohol ini tolong dihapus saja, Nak. Dihapus saja nih. Enggak, yang zat gula mengandung alkohol. Yang lipase. Oke. Lanjut, Kak. Zat gula maltosa ini banyak ditemukan pada tumbuhan, contohnya biji-bijian, gandum, dan ubi, dan terdapat di usus halus. Laktase adalah jenis enzim pencernaan yang memecah gula laktosa. Selanjutnya adalah sukrase, adalah enzim yang diproduksi oleh usus halus. Fungsi enzim ini adalah memecah sukrosa menjadi gula sederhana seperti fruktosa dan glukosa. Oke, sayang, sebentar. Ini dapatnya dari mana? Halodoc juga, Bang? Halodoc? Yes, Miss. Oke. Nah, coba ke ataskan dulu, Bang Farel. Sayang, ini ya, kalau misalnya yang untuk ini memang benar, semua enzim ini ada di dalam sistem pencernaan.
Terima kasih Bang Haikal. Nah, tetapi coba ketik Bang yang di bawah ini Bang tabelnya yang biasanya. Nah, yang Gimana, biasanya. Miss? Sini. Ya, tambahin. Yang biasanya yang amilase benar, lipase benar. Terus pepsin tadi berarti yang tripsin tadi yang protease itu di mana terdapatnya, Nak? Yang protease lambung ya. Oke, berarti ini ya, ini pepsin ini bahasa lainnya. Jadi kalau anak nih, silahkan Bang, ketikkan tolong Bang. Sini, Miss. Ini ya, pepsin, renin nggak ada Bang ya. Renin, asam klorida dalam kurung HCl, HC-nya besar, L-nya kecil. HCl, Mas. Iya. H besar, C besar, L. Kecil, oke. Lanjut. Lipase. Lipasenya benar. Bukan berarti yang amaltase, laktase, sukrasenya salah ya, Nak. Tapi ini yang jarang sekali yang Miss Mita dengar ketika di pencernaan itu, misalnya kita belajar untuk SMP. Mungkin di SMA atau kuliah mungkin ya. Lipase udah Bang. Amilase. Apa, Miss? Amilase. Amilase. Tripsin. Tripsin. Iya. Oke. Nah, jadi sayangku, perhatikan, beruntunglah anak-anak Miss yang 17 orang ini, 16 orang ya berarti di luar Miss Mita. Ini dia enzim yang terdapat pada, coba Bang, dimerahkan yang asam klorida itu Bang. Asam klorida, Miss. Ya, asam klorida sampai HCl dimerahkan. Oke. Nah, kalau asam klorida itu bukan enzim ya, tetapi dia cairan atau asam di lambung, asam lambung tahu. Misalnya kalau anak Miss udah mahnya, udah kambuh mahnya misalnya ya, tapi mudah-mudahan di sini nggak ada mah. Jadi asam lambungnya tuh udah naik. Nah, ini dia asam klorida. Fungsinya apa? Untuk membunuh kuman. Nah, untuk membunuh kuman penyakit. Jadi ketika makanan masuk ke asam lambung itu, dia akan membunuh atau bukan menghancurkan racun ya, tapi membunuh kuman atau bakteri dan lain sebagainya gitu. Asam, kalau asam itu kan kuat tuh. Berarti kalau sedangkan pepsin itu dia di lambung. Renin juga. Renin itu mengubah kasein menjadi protein susu, ya. Nah, pada ibu hamil atau menyusui itu akan aktif enzimnya, enzim renin tadi. Jadi coba ya ingat Miss Mita singkat ini nih. Kalau enzim dan asam klorida itu, enzim di lambung dan enzim di lambung plus asam klorida, kita singkat perasa. Bisa nggak? Perasa ya. Pepsin, renin, dan asam klorida. Tapi asam klorida bukan enzim, ya sayang ya. Nah, kalau enzim yang di mana ini, usus 12 dan pankreas, lipase dan amilase, tripsin, kita singkat lipat. Lipase, lip itu lipase, A itu amilase, T itu tripsin. Lipase ini sama fungsinya dengan ini dia ya fungsi lipase. Kalau amilase ini juga memecah glukosa menjadi molekul yang lebih sederhana lagi ya. Nah, sedangkan tripsin itu tadi Miss Mita bilang pepton menjadi asam amino. Kalau yang pepsin ini protein menjadi pepton. Oke sayang, bisa dipahami nak? Jadi perasa, ingat ya. Kalau anak Miss kurang jelas nanti coba tanyakan sama Miss Mita. Kalau misal masih kurang paham, oke? Karena pertemuan di hari Kamis pagi sebelum kita masuk materi baru kita kuisis dulu, oke? Siap? Nanti dikasih tahu ya sama teman-temannya yang lain. Silahkan difoto, boleh nih, pepsin, enzim yang terdapat, pokoknya perasa, singkatkan. Silahkan dicatat perasa, berarti pepsin, renin, dan asam klorida itu terdapatnya di lambung, tapi pepsin dan renin aja yang enzimnya, sedangkan lipase, amilase, dan tripsin itu terdapat pada usus halus dan pankreas. Nah, jadi sebenarnya pankreas, cairan kantong empedu, hati, itu tuh nanti dia menurunkan enzim yang akan masuk ke dalam usus
halus tadi. Makanya banyak enzim di usus halus dan sebenarnya yang memang berperan itu adalah usus halus. Jadi yang membantu tadi yang kelenjar pencernaan itu tadi, yang hati, pankreas itu dia hanya membantu proses pencernaan yang mengeluarkan enzim itu tadi. Oke sayang? Sip? Sip. Oke lanjut. Kalau mencatat lebih bagus ya. Oke, yuk. Jadi yang terakhirnya, apa beda saluran pencernaan dengan kelenjar pencernaan? Yaitu saluran pencernaan merupakan saluran yang dilalui bahan makanan. Kelenjar pencernaan adalah bagian yang mengeluarkan enzim untuk membantu mencerna makanan. Nah, jadi itu tadi ya, pankreas, hati, empedu menghasilkan enzim nanti yang akan diproses dan diaktifkan di usus halus tadi, membantu proses penyerapan sari-sari makanan. Oke, lanjut Bang. Bagaimana proses makanan yang dicerna oleh manusia hingga menghasilkan feses atau pup? Jelaskan berdasarkan video. Pertama, makanan diambil dan dikunyah di dalam mulut bersama dengan air liur. Setelah itu, makanan akan melewati food pipe atau esophagus. Esophagus Bang, ada eo. Apa guys? Esophagus nak, bukan oeo. Oh ya, esophagus. Lalu makanan akan melewati lambung. Lambung juga mengeluarkan lendir dan asam lambung. Kemudian makanan akan dimasukkan ke dalam tabung yang melingkar disebut small intestine. Dinding usus kecil juga mengeluarkan jus yang membantu pencernaan makanan lebih lanjut. Jus Bang, jus apa? Jus mangga, jus tomat. Jus tuh kayak apa ya tuh guys? Asam-asam apa ya gitu. Ya. Jadi, ini bukan usus kecil ya. Bukan jus. Nah, jus itu seperti cairan kan. Jadi artinya di sini nggak mungkin kan dia bisa menggunakan jus pisang, jus tomat. Ya. Jadi nanti diganti aja bahasanya, menggunakan cairan atau enzim gitu, Nak. Oke? Cairan atau enzim. Oke. Tapi itu ganti ya, usus kecilnya diganti usus halus. Iya, Mas. Oke. Habibi udah lengkap kelompoknya, Bi? Udah, Mes. Cuman Zahra aja yang ada. Wah, Zahra kayak mana nih, Nak? Nggak mungkin lah dia nggak ada. Nggak apa-apa lah, Mes. Dia nge-lag, Mes. Coba dulu dites lagi, yuk. Lanjut. Lalu kesimpulannya adalah tubuh memiliki banyak organ-organ dan salah satunya adalah mulut, tenggorokan atau Bang, salah ya Bang, bukan tenggorokan Nak. Tenggorokan bukan itu, esophagus namanya tuh, kerongkongan. Kalau tenggorokan beda, wes. Kita Bang, kalau misalnya anak batuk-batuk tuh nggak? Itu bukan EO ya, tapi ESO. Perhatikan, beda ya sayangku. Tenggorokan itu untuk bernafas. Nah, jadi nanti di laring itu, batang tenggorokan itu ada nanti faring. Jadi faring itu nanti yang membatasi, ada nanti katup namanya, nanti belajar nanti di sistem pernafasan. Itulah nanti yang akan membatasi makanan. Jadi kalau anak mesti tersedak, itulah nanti yang bereaksi. Nanti sampai kan pedih rasanya kan, sampai ke hidung atau matanya. Nah, itu gara-gara tersedak, nggak pas gitu, nggak sekerongkongan dia, tapi di tenggorokan dia jadinya. Oke? Sip? Oke, lanjut. Esophagus, lambung, hati, usus halus. Iya kan, Mas? Iya, ini usus kecil. Halus dan usus besar, dan juga pastinya memiliki fungsinya masing-masing. Oke, thank you so much Bang Farel. Tolong direvisi ya Bang. Siap ya, itu tolong dikumpulkan. Nah, bagi teman-temannya yang ada di sini, tolong disubmit ya. Miss Mita nggak mau, harus disubmit. Kalau lihat dari jam 3, mohon maaf lahir dan batin. Itu berarti dikatakan terlambat ya. Oke. Sekian dari tim saya, kurang lebih kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
Good job. Lanjut, gaskan. Bang Habibi, siapa yang mau share screen? Abi, Miss. Siapa? Abi. Abi. Ya. Tunggu dulu, Nak. Coba telepon Zahranya. Tadi kayak Kak Quinta mau dia masuk. Bisa? Dok, Miss nelpon, Miss. Itu abang nyuruh Miss ya? Enggak, Miss. Minta tolong. Ah. Oke. Yuk, Aji. Abi ya yang share screen. Coba, Bi. Cepat, Bi. Waktunya, Bi. Berjalan nih, Bi. Udah lewat 1 menit, Bi. Oke, Miss. Aduh. Nih. Miss nak mau terbang pakai Sriwijaya, Bang. Ya. Ini dia. Oke. Nggak diangkat Zahra, Bang. Ntar mic hidup. Video call Zahra tuh. Suruh dia menjelaskan atau nelpon. Oh, nanti nilainya nggak ada. Lanjut, Bang. Lanjut. Buka aja langsung. Kasian nih teman-temannya mau istirahat juga. Langsung disubmit ya. Setelah ini langsung disubmit. Terus nanti anak Miss silahkan cek Edmodo-nya sambil nunggu temannya ini ya mau presentasi. Silahkan cek Edmodo-nya karena ada tugas project yang dikumpulkan tanggal 31 Januari. Yuk, lanjut. Assalamualaikum Kak Zahra. Sayang bisa join, Nak? Lemah. Jadi kayak mana tuh ya? Video call aja mau nanti sambil ngejelasin gitu. Karena takutnya sayang banget nih nggak ada nilainya. Kecuali orang yang nggak ada sama sekali dari awal gitu kan. Gimana? Ya, video call ya, Nak? Oke. Ya, coba masuk ya. Oke. Tunggu ya. Dicoba aja mudah-mudahan bisa. Ya. Ditunggu dulu, Miss. Enggak, lanjut. Ditunggu dulu. Nanti sampai sore. Anak Miss ngomong Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami akan anggota kelompok protein akan menjelaskan tentang lembar kerja peserta didik sistem pencernaan manusia. Dimulai dari Abi sendiri, yaitu adalah nama organ di sini adalah organ mulut. Bentar, Miss. Ini digeserkan ya. Tempat di mana? Oh ya, boleh. Bentar. Ini tempat di mana makanan akan dikunyah dan air liur juga diproduksi oleh makanan tersebut untuk membantu mendorong makanan agar bisa sampai di lambung. Okay. Setelah itu Habibi. Habibi. Yang nomor 2, Habibi. Nggak tahu, Miss. Gimana pembagian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut aja, Nak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat scrollnya mana, Bi? Oh, tunggu. Tanda kursormu apain dulu, Bi? Awas dulu. Ayo dong, cepat. Nah, nih. Anak Miss sudah tahfiz semua nih, belum? Udah, Miss. Oh, ada itunya. Kok bisa kayak gitu? Ayo guys, poster guys. Ini dia. Yang nama enzim bagian. Belum selesai loh lagi. Ke atas, Bibi, ke atas sini kelenjar ludahnya. Belum selesai. Ntar, Bibi, I mau mute dulu. I mau ngemut diri sendiri dulu, bentar. Mau dulu lah, Bi. Mau dulu. Astagfirullahaladzim. Udah. Kelenjar ludah, yaitu adalah kelenjar ludah yang berfungsi untuk menghasilkan air liur. Tujuannya untuk melumasi mulut agar tidak kering, membantu menelan. Bibi, menelan, melindungi gigi dari bakteri dan juga membantu pencernaan makanan.
Setelah itu kerongkongan. Kerongkongan adalah Bibi, stop. Kerongkongan adalah penghubung antara rongga mulut dan lambung. Oke, selanjutnya Bibi, yang hati. Master ya sayang. Ke bawah Bibi, ke bawah sini ya. Nah, Sini ada ya. banyak yang hilang nih. Tadi 17 udah hilang 3. Nih. Bibi. Bibi. Aduh. Master sayang. Yang hati lagi ya. Iya. Bentar. Sayang, tolong disubmit ya. Belum ada. Miss lihat lagi nih. Bunyi submitnya. Udah, Miss. Bukan. Miss Mita mau bilang grup yang udah selesai loh, Nak. Tolong diinfokan. Oke, yuk. Nama organnya organnya hati. Fungsi hati di antaranya adalah untuk menghancur apa tadi bahasa lainnya, Miss? Abi ganti yang kata menghancurkan tuh apa tadi, Mas? Apa, Bang? Yang kata menghancurkan Boleh. Hah? kata menghancurkannya tadi tuh diganti dengan apa, Mas? Sebagai penawar racun. Sebagai penawar racun. Sebagai penawar racun. Dah. Nah, fungsi hati di antaranya adalah untuk penawar racun di dalam darah, menghasilkan protein hingga membantu proses pencernaan. Lambung, yaitu sebagai tempat penyimpanan dan mencerna makanan baik secara mekanik maupun kimiawi. Pencernaan secara mekanik di lambung dilakukan dengan bantuan otot-otot lambung melalui gerak peristaltik. Pankreas. Fungsi pankreas dalam tubuh adalah memproduksi hormon dan enzim untuk menghancurkan makanan di dalam perut. Tempat terjadi usus halus, tempat terjadi proses apa? Nomor 7. Usus halus, tempat terjadinya proses pencernaan dan penyerapan nutrisi dalam makanan dan minuman. Usus besar, tempat terjadinya proses penyerapan air dan penyerapan limbah berupa tempat terjadi usus halus, tempat terjadinya proses penyerapan nutrisi dalam makanan dan minuman maksudnya? Terjadinya proses penyerapan nutrisi dalam makanan dan minuman. Berarti penyerapan nutrisinya dalam makanan dan minuman, bukan dalam usus. Salah, Miss, berarti, Miss. Iya. Apa, Miss, perbaikan kata-katanya, Miss? Abi kok udah kumpul, Bi? Sedangkan ini belum bisa kita koreksi lagi, Bi. Nanti kirim ulang ya, Bi? Oke, Miss. Oke, yuk. Berarti bukan dalam makanan minuman, apa saja dalam makanan minuman ya, buat ragu itu. Nanti bingung nanti. Terjadinya proses pencernaan dan penyerapan nutrisi makanan, bukan dalam makanan. Karena kalau ada kata dalam, jadi ambigu dia, nak. Oke. Dalam ya, ubah ya. Dalamnya hapus. Lalu tulis apa, Miss? Udah hapus aja, udah. Udah itu aja. Mana suratnya? Siapa lagi? Bibi udah? Usus besar lagi ya? Iya. Siapa nih? Bianda masih ada? Bianda, Haura masih ada? Bianda selanjutnya, Miss. Di amilase nih. Usus besar, tempat terjadi proses penyerapan air dan juga penyimpanan limbah berupa feses untuk dikeluarkan melalui anus. Jangan ya, limbah itu hapus. Hah? Limbah yang mana, Miss? Entar, Bibi, berhenti, Bibi. Penyiapan limbah itu hapus. Penyiapan limbah itu hapus. Bibi. Ganti jadi Bibi. Oke. Penyiapan sisa. Iya, megang lah. Dah, Miss. Penyiapan sisa makanan. Zat sisa. Zat sisa?
Ya, zat sisa berupa dah. Lanjut. Dah, Miss. Dah, selanjutnya sudah ya, berarti amilase lagi Bianda. Oke, lanjut. Bibi, stop, Bibi. Bibi. Apa? Berhenti. Jangan main-main ya, udah dikurangi nilainya ya, nggak disiplin. Astagfirullahalazim. Berarti satu kelompoknya nih nggak disiplin nih. Mana Bianda ini? Nggak ada Bianda. Ada. Nggak ada bicara dia. Bianda? Miss. Nah, Ada tuh. Bianda. Siapa bilang nggak Ini ada? amilase lagi Bianda. Enzim fungsi pertama ada enzim amilase. Fungsi enzim ini bertugas memecah zat pati atau karbohidrat menjadi gula atau glukosa. Terdapat pada organ kelenjar liur, pankreas, itu apa? Dan usus halus. 2. Ada protease. Fungsinya bertugas untuk memecah protein dalam makanan menjadi asam amino atau amino acid. Itu ya asam amino ya, nak. Amino acid itu asam amino. Oke, lanjut. Terdapat pada organ di lambung, pankreas, dan usus halus. Oke. 3. Ada lipase. Fungsinya memecah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Terdapat pada organ pankreas dan lambung. 4. Ada maltase. Fungsinya menghancurkan maltosa. Ya, Terdapat pada pada organ usus halus. 5. Ada laktase. Fungsinya memecah gula laktosa. Terdapat pada organ sel-sel dinding halus. 6. Ada sukrase. Sel-sel dinding. Sayang, bentar. Sel-sel dinding halus itu yang mana? Dinding apa? Dinding pintu kita, dinding rumah. Apa, Miss? Sel-sel dinding halus, usus halus atau sel-sel dinding halus? Bentar, Miss. Apa itu? Masa sel-sel dinding halus? Dinding. Iya, Miss. Dinding halus. Usus Iya. halus, dinding usus halus atau dinding halus? Ntar. Oh, dinding usus halus, Miss. Nah, lanjut Kak Bianda, biar aja Abi yang mengubah tuh. 6. Ada sukrase. Fungsinya memecah sukrosa menjadi gula sederhana seperti fruktosa dan glukosa. Terdapat pada usus halus. 7. Ada renin. Fungsinya mengendapkan protein susu. Terdapat pada lambung. Oke. Thank you so much. Benar. Renin benar ya tadi. Lanjut nomor 4 guys. Ayo faster. Nomor 4 siapa? Ada siapa di sini member? Zahra udah ada. Zahra Siapa nih? Siapa mau? Mana tahu Miss Mita siapa mau? Entar. Ayo. Haura, oke Haura. Beda saluran pencernaan dengan kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan merupakan saluran yang dilalui bahan makanan. Kelenjar pencernaan adalah bagian yang mengeluarkan enzim untuk membantu mencerna makanan. Contoh saluran pencernaan apa Kak Aura? Bentar. Soal terakhir. Nabinya bisik-bisik. Lama lagi Kak Haura? Bentar, Miss. Bentar lagi. Saluran, tadi udah disebutkan. Tadi ada gambar. Berarti kalau yang termasuk saluran, berarti ada esofagus. Apa lagi? Ya, dilihat gambarnya sayang. Yang bentuk saluran tahu kan seperti apa? Berarti tempat melewatinya dilalui saluran yang dilalui oleh bahan makanan. Yau, oke. Dapat Kak Aura?
Mulut, Miss. Mulut bukan saluran. Saluran itu nih. Organ ya? Esophagus, iya, esofagus. Usus halus, usus besar. Iya. Oke, lanjut. Lanjut nomor 5. Bianda. Bianda atau Zahra? Bianda udah ya, Zahra lagi berarti. Zahra. Zahra. Oke. Ya. Bagaimana proses makanan yang dicerna oleh manusia hingga menghasilkan zat-zat. Jelaskan. Makanan masuk ke mulut, lalu makanan dikunyah dan dicampur dengan air lega. Makanan yang sudah dikunyah selang ke kerongkongan menuju lambung. Makanan diaduk di lambung lalu pergi menuju usus halus. Usus halus menerima sekresi dari hati dan pankreas. Hati mengeluarkan cairan enzim, sedangkan pankreas mengeluarkan cairan pankreas. Dinding usus halus juga mengeluarkan cairan yang membantu pencernaan makanan lebih lanjut. Nggak nampak Miss Mita tulisannya Kak. Tunggu bentar Kak. Bang Abi, ke bawah kan Abi? Oke. Nah, makanan yang tercerna masuk ke dalam pembuluh darah, sedangkan makanan yang tidak tercerna masuk ke dalam usus besar. Air dan garang diserap di usus besar. Limbah yang tidak tercerna dikeluarkan dari tubuh melalui anus. Bukan limbah ya, hapus limbahnya. Hapus limbahnya. Jadi ganti zat sisa. Oke. Waalaikumsalam Mamar. Lanjut. Dah, benar. Alhamdulillah, Masya Allah, ini lengkap sekali. Lanjut, kesimpulan. Kesimpulannya adalah makanan yang masuk ke tubuh dicerna oleh sistem pencernaan. Setelah dicerna, zat sisa akan menjadi feses. Hah? Apa, Miss? Nanti limbahnya ya, Nak. Oke, Miss. Zat sisanya akan menjadi feses dan dikeluarkan dari anus. Oke, ucap terima kasih. Alhamdulillah ya Allah. Jadi nanti Kak Zahra, baik pun kelompok Bang Farel, Haikal, Kanaya, Quinta, Habibi, Haura, Abi, Bianda, tolong nanti yang udah direvisi, yang udah dikoreksi Miss Mita, dikirim ke teman-temannya dan langsung disubmit sekarang, oke? Oke? Dengar? Dengar, Miss. Oke, ya. Kemana tadi, Miss? Kita tunggu disubmit yang udah Miss Mita koreksi. Oke. Yang udah Miss Mita koreksi dan udah selesai presentasi sekarang ini, alhamdulillah, tolong dibagikan ke temannya dan disubmit per orang ya, nggak per kelompok, tapi per orang. Oke? Ya, Miss. Sip? Oh ya, Miss. Nah. Singkatan pepsin rende sama asam klorida tadi apa singkatannya, Miss? Perasa. P itu untuk pepsin, Ra itu adalah renin, R itu adalah renin, Asa itu asam lambung. Oh, oke, Miss. Oke. Kalau yang untuk usus dua halus dan pankreas adalah untuk usus halus ya, lipat. L itu lip itu lipase, A itu amilase, T itu tripsin. Dan mudah-mudahan itu keluar soal kuisis besok. Oke? Terima kasih banyak anak Miss telah meluangkannya, terutama kelompok protein, kelompok mineral, dan kelompok lainnya. Silahkan disubmit. Nanti jadi sekali Miss Mita ngereka udah ada semua namanya. Oke? Jangan lupa dibagi yang benarnya ya, yang udah dikoreksi Miss Mita. Let's closing our activity today by reciting hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. Amar tadi mau nanya, Amar. Tadi mau keluar Zoom tapi bentar lagi sih. Oke. Ya, Nak ya. Terima ada kasih banyak ya sayang. Mohon maaf ya terpakai waktunya karena tadi udah nggak cukup waktunya. Jadi kalau Miss Mita itu kenapa dipakai sekarang? Biar selesai gitu. Ya, nggak ada lagi yang perlu
tunda-tunda. Dan nanti silahkan lihat apa sih project yang bakalan dikumpulkan itu di Edmodo-nya udah ada ya, kasih tahu teman-temannya yang lain. Oke, dan untuk yang sekarang dikumpulkan dulu, disubmit ke Edmodo. Miss Mita tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi